Oke, baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya teman-teman, sahabat pioneers dimanapun anda berada. Ya, aku harap anda semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, itu yang paling penting. Dan tentu diberi panjang umur, murah rezeki dan lain sebagainya. Harapannya yang baik-baik lah ya. Amin ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi update terbaru dari core team Dr. Nicholas dan Cheng Diaovan ya. Jadi mereka di sini menampilkan wajah mereka berdua ya, sepasang suami istri dengan senyum yang lepas gitu ya. Nah, ini menandakan kabar baik menurut saya. Oke. Nah, di sini adalah Pi in the News. Jadi Pi Network memang sudah banyak yang memberitakan ya. Jadi Pi Network masuk dalam berita. Di bagian ini Pi founder Nicholas Kokalis and Jiang Diovan are featured in an outright magazine series on the findings that can be done to improve and reform the cryptocurrency industry. Jadi kita teman-teman kurang lebih begini artinya. Nah, di sini dikatakan mereka ya. Pendiri Pi Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan ditampilkan dalam seri majalah otoritas tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency. Ingin belajar lebih banyak? Lihat artikel untuk wawasan lebih lanjut tentang visi Pi, jalur unik yang kami ambil, dan posisi kami dalam kaitannya dengan dunia cryptocurrency yang lebih luas. Oke, kita akan simak. Di sini kita klik read ya. Di bagian ini kita klik read. Nah, nanti kita akan analisa apa yang menjadi berita di aplikasi ini teman-teman ya. Nah, ini dia ditulis oleh Tyler Gallagher ya. Gallagher. Nah, ini sebetulnya di Twitter ya. Di Twitter memang sudah beredar. Dan mungkin nampaknya Dr. Nicholas dan Cheng Diovan ini tahu gitu kan. Nah, mungkin ini beritanya sangat menarik, ditampilkanlah di beranda Pi Network supaya yang lain, para penambang petir juga tahu akan hal ini gitu ya. Oke, kita akan terjemahkan terlebih dahulu teman-teman supaya lebih enak gitu ya. Nah, di sini Dr. Cheng Diovan ini yang menulis ini adalah Tyler Gallagher ya. Nah, ini di Twitter teman-teman sudah beredar ya. Dr. Cheng Diovan dan Dr. Nicholas Kokalis dari Pi Network tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency. Wawancara ya dengan Tyler Gallagher. Jadi mereka ini diwawancarai kurang lebih begitu ya oleh Tyler Gallagher ini tentang mereformasi industri cryptocurrency. Kurang lebih seperti itu. Dan mereka ada sesi tanya jawab secara eksklusif dan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Gallagher itu teman-teman. Nah, inilah catatan ya ataupun yang disampaikan oleh mereka selaku CEO Pi Network ya, yaitu Dr. Nicholas dan Cheng Diovan. Mereka mengatakan banyak cryptocurrency awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ke tangan sangat sedikit, dan pengadopsi awal sangat diuntungkan untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi peer-to-peer yang adil dan terbuka. Industri cryptocurrency perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi. Oke. Kemudian sebagai bagian dari seri saya tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency, saya dengan senang hati mewawancarai Dr. Cheng Diovan dan Dr. Nicholas Kokalis ini. Kata Gallagher itu tadi ya, yang mewawancarai beliau Dr. Nicholas. Katanya 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency. Dia mengatakan senang hati mewawancarai beliau yaitu Dr. Nicholas. Kemudian
Dikatakan Dr. Chiang Diovan membawa keahliannya dalam perilaku manusia, komputasi sosial, dan interaksi komputer manusia ke perannya sebagai pendiri dan kepala produk Pi Network dengan gelar PhD dalam ilmu antropologi dari Universitas Stanford. Pekerjaan Dr. Van sebelumnya termasuk merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan komunikasi sosial, dan memunculkan modal sosial yang belum dimanfaatkan bagi konsumen. Seorang teknolog seumur hidup, Dr. Nicholas Kokalis adalah pendiri dan kepala teknologi di Pi Network. Dr. Nicholas Kokalis memiliki latar belakang yang sangat dalam teknologi blockchain dan jenis perangkat lunak yang memungkinkan sekelompok besar orang online untuk mencapai tujuan bersama. Di awal PhD bekerja, ia menciptakan kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan sebelum blockchain dan Ethereum diperkenalkan. Sebagai bagian dari postdoc-nya, dia juga memperkenalkan dan mengajar CS359B, aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Jadi memang riwayat ya ataupun sepak terjang pekerjaan dari Dr. Nicholas ini memang sebelumnya memang sudah mengajar di universitas ataupun sebagai doktor lah gitu ya, sebagai dosen gitu ya di Stanford Universitas. Jadi memang beliau bisa dikatakan sudah gurunya dari blockchain lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi gurunya blockchain gitu. Kemudian terima kasih banyak telah melakukan ini bersama kami. Pembaca kami akan senang untuk mengenal Anda sedikit lebih banyak. Bisakah Anda memberitahu kami sedikit tentang kisah latar Anda, Dr. Chiang Diovan dan Dr. Nicholas Kokalis. Kemudian karir akademik dan minat pribadi kami adalah yang benar-benar mengarah pada penciptaan Pi Network, komunitas terbuka yang besar yang didukung oleh cryptocurrency paling luas di dunia, yang memberikan aksesibilitas dan memungkinkan ekosistem yang kuat untuk anggota, pedagang, dan pengembang. Kami berdua menerima gelar PhD kami dari Universitas Stanford, di mana kami saling mengenal dan berkolaborasi selama lebih dari 1 dekade dalam berbagai proyek. Jadi mereka ini bisa kenal Dr. Chiang Diovan dan Dr. Nicholas ini memang satu universitas. Ya, kemudian mereka menikah lah, kurang lebih seperti itu, dan sama-sama punya skill di bidang teknologi. Sebelum Pi, kami merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas, skala komunikasi sosial, dan memunculkan modal sosial yang belum dimanfaatkan. Kami adalah orang yang kuat dan percaya jangka panjang pada potensi teknis, keuangan, dan sosial dari cryptocurrency, tetapi frustasi dengan keterbatasan mereka saat ini. Itulah yang memotivasi kami untuk membuat Pi Network. Kami berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman saat ini dan membangun nilai untuk semua orang. Kami melakukan ini dengan menggunakan filosofi desain yang berpusat pada pengguna yang mengubah proses pengembangan blockchain baru menjadi terbalik. Peluncuran dalam beta, mengundang anggota ke jaringan, ulangi protokol bersama dengan anggota, mendesentralisasikan desain yang dihasilkan. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda pertama kali terlibat dalam blockchain dan industri cryptocurrency? Dr. Chiang Diovan. Saya menyelesaikan PhD, ini riwayat-riwayat dari mereka berdua ya. Kalau Dr. Chiang Diovan ini, dia menyelesaikan PhD-nya dalam ilmu antropologi dari Universitas Stanford. Seperti yang saya katakan tadi, mereka berdua ini memang lulusan terbaik dari Stanford ya, dengan keahlian dalam satu studi perilaku manusia dan populasi manusia ini, Dr. Chiang Diovan. Minat penelitian saya kemudian berfokus pada interaksi manusia, ini kata Dr. Chiang Diovan istrinya ya, interaksi manusia, komputer, dan komputasi sosial khususnya. Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk berdampak positif pada perilaku manusia dan masyarakat. Saya menjadi bersemangat tentang teknologi blockchain karena penggabungan desentralisasi dengan instrumen ekonomi. Keajaiban teknologi ini dapat memobilisasi individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan dihargai atas kontribusi mereka.
Sama seperti internet yang memungkinkan dunia untuk lebih terhubung melalui pertukaran informasi, blockchain dan cryptocurrency. Memungkinkan kolaborasi yang lebih dekat dan lebih sering dengan pertukaran nilai. Kemudian Dr. Nicholas Kokalis mengatakan, saya telah menjadi teknologi sepanjang hidup saya sebagai sarjana muda, katanya. Saya merancang dan membangun motherboard komputer baru dari awal di lab. Saya selalu tertarik dengan sistem terdistribusi dan merupakan pengguna di salah satu bursa Bitcoin pertama. Ya, itu kata beliau ya. Saya selalu tertarik dengan sistem terdistribusi dan merupakan pengguna di salah satu bursa Bitcoin pertama. Nah, itu dia ya. Jadi Dr. Nicholas ini ternyata dia mengatakan pengguna pertama di salah satu bursa Bitcoin. Nah, pengguna Bitcoin pertama kurang lebih di bursa Bitcoin pertama itu dia. Nah, ini mantap teman-teman ya. Jadi ya sudah tahu sepak terjang daripada blockchain itu gitu loh. Ya bisa dikatakan dia itu adalah gurunya blockchain lah kurang lebih gitu ya. Di awal PhD bekerja, saya membuat kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar atau smart pintar ya, smart contract. Pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan. Sebelum blockchain dan Ethereum muncul dan menerbitkannya sebagai tesis MS saya, PhD saya tesis di Universitas Stanford berfokus pada crowdsourcing dan komputasi sosial. Seperti yang saya katakan tadi ya. Dr. Nicholas tuh tahu bagaimana blockchain Ethereum itu diciptakan. Karena memang dia itu gurunya dari Ethereum kan gitu. Kalau teman-teman masih nggak percaya ya udahlah ya, uninstall aja aplikasinya. Ini sudah belak-belakan dari Dr. Nicholas mengatakan seperti ini ya. Dia sudah mengatakan semuanya gitu kan. Saya kemudian menjadi sarjana pasca doktoral di Departemen Ilmu Komputer Stanford, di mana saya memperkenalkan dan mengajar CS359B, aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain. Bahkan dia mengajarkan aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain. Ya itu tadi seperti yang saya bilang, Dr. Nicholas itu adalah guru blockchain gitu ya, di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Disitulah saya menemukan secara langsung kesulitan untuk mendapatkan kemajuan teknologi blockchain ke tangan orang-orang biasa. Saya percaya saat ini teknologi dapat memberdayakan orang lebih dari sebelumnya. Melalui mempelajari materi pelajaran serupa, kami tahu bahwa kami menginginkan blockchain yang dapat menyelesaikan semua masalah yang tidak dapat dilakukan oleh blockchain tradisional. Nah, ini panjang teman-teman. Jadi secara garis besar saya menyimpulkan ya, di sini ada gagasan juga dari Dr. Nicholas terkait dengan itu, gagasan bahwa uang pintar sekarang tertanam dengan fungsi keuangan. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca ya. Kita ambil kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya begini teman-teman, menurut saya dari wawancara eksklusif ya Gallagher ini, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Dr. Nicholas dan Cheng Diovan, kemudian dimunculkan di layar beranda ya di aplikasi Penetwork. Artinya memang benar yang ditulis secara langsung oleh beliau, yang dikatakan secara langsung oleh beliau. Jadi ini sudah dikonfirmasi oleh beliau dan buktinya sekarang ditampilkan di layar beranda telepon atau di layar beranda aplikasi Penetwork. Intinya bahwa mereka ini benar-benar serius dalam mengembangkan Network ini. Saya yakin dan percaya ya. Saya yakin dan percaya terhadap mereka, tujuannya nanti ke depan untuk mensejahterakan manusia khususnya di dunia ini dengan teknologi ya, khususnya di dunia blockchain. Mereka memang nggak diragukan lagi dalam hal blockchain karena mereka memang sudah menjadi guru blockchain. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau Ethereum saja jadi, kalau Bitcoin saja jadi, apalagi Network. Kurang lebih seperti itu ya. Karena yang menciptakan blockchain adalah gurunya blockchain teman-teman. Nah itu dia ya. Oke, semoga Anda paham lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.